Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sallam ajma'in. Jemaah rahimahumullah, alhamdulillah kembali kita berkumpul duduk bersama dalam majelis ilmu kajian rutin kita tiap malam Jumat. Kita sudah libur mungkin 1,5 bulan pada duduk pada tergabung di dalam majelis ilmu. Maka untuk malam hari ini kita akan mengevaluasi tentang amalia-amalia kita. Tentunya kita akan mengevaluasi diri. Pada malam hari ini bertepatan masih berada di bulan Syawal. Nantinya setelah Syawal Dzulqa'dah, Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah. Sebelum mulai untuk mukadimah pada malam hari ini, tentunya karena masih di suasana bulan Syawal, turut pribadi mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Walaupun kita kemarin sebelum Ramadan juga saling bermaafan, maka tidak salahnya ketika kita duduk untuk memulai, kita mulai dengan untuk saling memaafkan lagi. Siapa tahu sebulan lagi ini bagan anggan-anggan tatapan dirapah. Kita jadi bila bertaruhan tuh langsung supaya bersih. Karena makna Syawal setelah menjalani bulan Ramadan, Ramadan itu sebagaimana kita sudah menguraikan adalah seumpama sebuah mesin cuci. Allah hadirkan Ramadan di antara 12 bulan, karena 11 bulan kita itu mungkin terlalu banyak langkah, terlalu banyak penglihatan, dan terlalu banyak pendengaran yang tak akui. Hadirlah Ramadan, maka Ramadan kita umpamakan laksana mesin cuci, digilas, diputar, dibilas, dijemur, habis disucikan. Jadi Ramadan ini begitu disucikan hadir Syawal. Syawal yaitu huruf shin, waw, alif, dan lam. Bentuk daripada Syawal ini adalah karena huruf shin itu sudah bertitik 3. Nilainya pada bertitik 3 berarti huruf sin. Nilainya huruf sin berarti diri yang mati. Mati diri, belum ada rohnya. Jika sudah ada rohnya bertitik 3 huruf shin. Nah, disinilah Syawal diawali dengan huruf shin. Berarti ketika hadirnya Syawal setelah Ramadan, apakah kita bisa melihat huruf shinnya itu? Apa bentuk huruf shinnya? Maka makna daripada huruf shin itu adalah syukur. Jadi hari raya itu kalau kita melihat sejarah awal ketika Adam dihembuskan atau ditiupkan roh, inilah kayak apa rasa suka dan gembiranya ketika roh itu masuk ke dalam batang tubuh kemudian memancar berfungsi. Ketika masuk ke dalam hati, masuk ke mata ia melihat, masuk ke telinga ia mendengar.
berfungsilah semua organ-organ tubuh. Itu huruf shin ya, kita merasakan huruf shin itu. Sehingga bagaimana cara merasakan huruf shin? Disinilah wa ma khalaqtul jinna wal insa. Jadi kata-kata wal insa huruf shin nanti. Kata-kata aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Maka kata-kata ibadah ada yang memaknakan atau mengartikan pemberian. Diartikan bilang ada pemberian berarti ada tujuan Tuhan. Tujuan Tuhan, aku maulah jin dengan manusia itu hanya untuk beribadah. Jadi diartikan ibadah dengan apapun yang digawi manusia di muka bumi ini harus bersifat seperti sholat, puasa, haji. Jadi ibadah namanya. Ada itu. Kalau kita mengacu kepada huruf, kata-kata ibadah ada ain. Ain itu adalah ilmu takluk kepada takluk. Jadi kita itu bila ingin berulah, berlihat, bergerak, mendengar, tahu. Ain sudah. Memungsikan gerakan kodrat. Memungsikan pendengaran dan penglihatan sami'un basirun. Bagaimana dengan huruf ainnya? Berarti sesuai keilmuannya ada keakui. Berarti pakai huruf ainnya sudah. Kemudian dalam penglihatan kita, ini melihat kemana-mana. Ya, ada pohon kayu, rambutan, aspal dilihati, jembatan dilihati, mobil macam-macam, kendaraan macam-macam, sudahnya manusia, apalagi hidup di pasar, kada ingat lagi. Kita lihat belain, tertahan pada 6 belainnya itu. Maka setelah ain ada huruf ba, persaksian. Kalau ketika kita melihat apapun yang dilihat, kada keluar pada persaksian kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Sampai di situ saksikan semua, tahulah kita menyaksikan semua. Bila sudah kalau menyaksikan, tak ada tahan lagi, tak ada tahan. Pokoknya apapun yang dilihat baik dengan mata, pendengaran. Kalau tak tahan masih lihat kepada Pak Ahmad Tupang sudah. Tak tahan di situ. Apakah itu Pak Ahmad? Ya, juga namanya Pak Ahmad. Paling bujur-bujur. Bang disebut Pak Ahmad itu memang orangnya. Itu maksudnya, ini caranya. Ya badannya pandang, ada kulit, ada daging. Pandang diri kita. Tanpa belain caranya, bentuknya belain. Ini memaknai huruf ba. Jadi kata-kata abduhu itu, pemeliharaan ilmu itu berjalan pada akhirnya, pada asalnya, pada ta'akul. Kita melihat sesuatu, mendengar sesuatu, bergerak, ada ta'akul, pakai huruf ainnya. Kakak huruf ba-nya itu akhirnya memandang apapun, memandang kopi, memandang teh. Ini apa namanya? Teh. Ya, memang teh. Ini kopi namanya? Ya. Pertahankah kita pada kopi, pada teh pandangan kita? Ya kan, jahilnya teh. Ya. Kita akui syariatnya. Oh, siapa yang mengadakan air? Siapa yang mengadakan teh? Kita pakai huruf ba-nya. Artinya di dalam pandangan kita, baik ketika mata dibuka maupun dipejamkan, tidak pernah hilang, tidak pernah lepas daripada persaksian kita. Kata lain lagi, kata lain hati, jangan bahasa orang lain. Kata lain hati Tuhan semua. Tapi yang padahal ini Tuhan, jangan padahal Tuhan, tapi kita lain. Bila tak pandang teh, kenapa ada?
bertaukan kadang-kadang dari mana ini? Akhirnya sidik menyelidiki, oh dari mana asalnya, disampaikan apa sekolah. Huruf daknya. Setelah huruf daknya, huruf dah. Kita naik evaluasi setelah Ramadan ya. Kayak apa kita masih tiba Ramadan ya, kan bersihnya. Ya, masih sudah. Masihkah terdidik hijab? Setelah huruf ba ada huruf dal. Dal itu maknanya yang menerima balasan. Ya, dal yang menerima balasan apapun yang berada di bawah nur disebut huruf dal, akan menerima balasan. Artinya nih huruf ain, huruf ba yang kita gunakan ketika mata melihat, tak akui, aku melihat. Kemudian apa yang dilihat, tak paham pada yang dilihat. Ini tak akui sudah. Tak akui sudah. Hati-hati huruf dari itu balasan ada. Kemudian huruf ba, persaksian. Dapat duit, kada ingat lagi asal duit. Ya, dapat kesenangan, kada ingat lagi. Dapat musibah, kada ingat juga. Hati-hati balasan. Semuanya akan menerima balasan. Kemana balasannya? Seharusnya balasannya kepada huruf ha, abduh. Balasannya kemana? Huruf takwa, ya kan? Maka ha boleh kemana? Bilainya ha ayun, bilainya ha ayat. Kemana bolehnya? Cahaya ini kemana bolehnya dahulu? Kembali katik pajah kemana bolehnya? Kasatrum, patrum itu hayun. Ya, bukan pacu lampunya dari satrumnya adalah. Karena kulitnya sesuai kan kilometer kada dia juga, sesuai kan terapu pada dia juga. Paham kulitnya varian kan. Jadi kata-kata abduh itu, aku jadi Tuhan ada maulah manusia. Dia pun kata hukum. Semuanya adalah membawa huruf ain dan ba persaksian. Dari mana asalnya? Bukankah jin ini kan pertama-tama seluruh makhluk pertama-tama dicipta. Artinya barang bukti ketika roh dihembuskan. Kita ulang sedikit karena ini viral pulang nih. Ini saling serang nih para ulama. Ya, Martapura landasan ulin. Wah, amin. Anak sidang semalam pada jadi viral sudah. Kemudian ulama kita yang tersohor sekarang ramai pula. MC, doktor, MC, MA sama gelarnya ramai. Entah sampai di mana kita mempersoalkan Allah di mana. Diangkat lagi kasusnya. Sekarang Martapura dengan landasan ulin ini sedang rame-ramenya, panas-panasnya, berkakarasan masalah nur. Ada yang mengatakan atau berpendapat bahwa nur itu hadir. Ada yang mukadas, rame pulang. Rame pulang. Jadi sampai ke wilayah-wilayah Jakarta kami ulama-ulama terbesar. Kalau kita kan tidak membahas itu lagi, karena sudah paham, sudah tahu duduknya sudah. Artinya kalau kita mau tarik ke atas, nah kita ulang sedikit. Karena ini mukadimah. Kita ini karena berada di bulan Syawal. Syawal itu kan artinya kita itu bagaimana ketika roh masuk ke dalam batang tubuh. Dari mana tadi sejarahnya? Makanya kita ulang sedikit. Ramadan itu kan pembersihan.
Kita ini hadis Ramadan bahwa pembersihan apa yang dibersihkan? Roh yang dibersihkan. Ramadan itu kan roh yang dibersihkan. Makanya puasa itu ya Tuhan urusanku. Adalah yang kau menilai berapa pahala puasa. Kata saya sebenarnya puasa urusanku, roh urusanku juga. Bila ada yang bertanya tentang roh, kata kau menjelaskan karena itu urusanku ya Tuhan. Berarti puasa adalah roh, membersihkan roh. Kemudian di dalam Ramadan ada langkah-langkah yang disebut dengan manqoma. Kemudian langkah yang berikutnya mantama fil lailatul qadar. Jadi barang siapa yang menghidupkan, artinya manqoma, barang siapa nang jiwanya kembali kepada kekuasaanku, imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Aku ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Berarti kan roh dengan berpuasa suci. Kemudian roh yang menjadi batang tubuh, menjadi kulit, menjadi daging, menjadi tulang, menjadi rambut, semuaan disucikan di bulan Ramadan. Sebentar sudah seikumani batang tubuh kita. Makanya orang Idul Fitri itu mengartikan adalah seperti bayi yang baru lahir muda bersih. Bukan bersih dari cakapan, kada berdosa. Mungkinlah Ramadan itu setelahnya kada berdosa lagi. Bisa mungkin, bisa ada. Bedanya gagal di bulan Ramadan, apakah yang membawa dosa? Kenapa? Karena ketika Nabi melangkah ke atas mimbar turun, Nabi berucap amin, 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 amin ke Nabi. Jadi sahabat, apa dia Nabi amin? Sudah berdua ada. Jadi biar Nabi, aku mendengar Jibril berdoa, celakalah seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan tapi ia tidak mendapatkan ampunan Tuhan. Berarti Ramadan adalah mendapatkan ampunan harus. Kemudian syarat-syarat mendapatkan ampunan yaitu ada 3 syarat. Yang pertama mansoma, yang kedua manqoma, yang ketiga manqama fi lailatul qadar. Jadi yang 3 kita gali, maka inilah tujuan Ramadan hadir, menjadikan orang yang takun. Orang yang takun disebut dengan muttaqin. Maka orang-orang yang mengerjakan menghidupkan bulan Ramadan sampai ia menghidupkan di malam Lailatul Qadar, di dalam saumnya pun diperhatikan. Memperhatikan saumnya itu adalah ketika bersahur, sahar waktunya. Perhatikan dalam bersahur. Kemudian di dalam berbuka iftar, syaratnya. Maka syarat-syarat terpenuhi, Allah ampuni dosa-dosanya. Kemudian Allah dihapuskan catatan dosanya itu nggak dihapuskan. Ada yang Allah ampuni dosanya tapi catatannya ada dihapus, bisa angkat pulang ini dibuka. Jika orang pengadilan itu kan diampuni ya, tapi catatannya masih ada, lalu dia bebas bersyarat, pilihnya mau pulang diangkat pulang kasusnya dan tetapi catatannya nggak ada. Itu maksudnya. Maka di dalam redaksi hadis itu dikatakan Allah hapus. Jadi Ramadan ini, mungkinkah orang itu masih membuat dosa? Mungkin, terserah kita. Jaganya disiapkan Tuhan masih suci, umpama nih kita jangan masih suci, anak kita pas baju kata terserah kita. Bintang di masuk ada suci bersih, nah ada. Makanya doa Jibril, celakalah seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan
tapi ia tidak mendapatkan ampunan Tuhan. Itulah ketika kita membahas huruf Ramadannya itu, bahwa Ramadan itu adalah kita itu berada di sebuah waktu untuk menjemput rahmatnya, untuk menjemput ampunan Tuhan. Tapi di dalam perjalanannya tidak mesti semua orang harus mendapatkannya. Seandainya semua umat Nabi Muhammad mendapatkan ampunan Tuhan di bulan Ramadan, tentunya Jibril ada mendoakan di situ. Celaka dari Jibril, seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan tapi ia tidak mendapatkan ampunan Tuhan. Amin. Dan Nabi maka diaminakan pula oleh Nabi. Ya, berarti kan dari semua. Nah, sekarang kita mengevaluasi hadirnya Syawal tadi kayak apa nih rasanya. Makanya Syawal itu artinya meninggi atau tempat tertinggi. Jaka baju ini sudah digosok bersih, benar sudah betul, melentong betul. Setelah Syawal, Julkaadah itu artinya Jul itu pemilik, Kaadah itu artinya tempat duduk diam. Jadi Julkaidah itu kebiasaan orang tuh diam bertahan. Kalau baju sudah bergantung, apa ngaruhnya? Diam marahnya sudah. Pada kemana-mana. Jadi di Zulhijjah, masuk di Zulhijjah inilah yang disebut dengan diuji pula. Karena di dalam Zulhijjah itu ada dua, yaitu haji dan korban. Diuji. Bila sampai ke Zulhijjah, habislah. Kisah kita habis, berbeli pulang kamu haram. Sampai di Zulhijjah, ini akan kita bahas secara huruf susunan bulan. Cuma kita mau ulang lagi sedikit, bahwasanya dari mana dasarnya huruf shin tadi? Yang pertama dahulu. Dan ketika Allah ingin dikenal, kita mengulang sedikit. Allah harus membuat atau mencipta yang mengenal atau menyebut dirinya. Maka bahan dasar yang Allah ciptakan berasal daripada rohnya. Wana fatufihi mirrohi. Aku bisa roh. Ya kita bahasa umpama, ya kan? Tuhan Laisa ada boleh diumpamakan. Hari ini kita kisahnya aja analogi kita. Keluar nafas. Jadi jangan tukang tiup tadi, wahai nafas. Kita umpama nih meniup roh, meniup nafas, wahai nafas tuh nih. Nak diuji nafas kita. Siapa engkau? Man anta? Anak. Kemudian jawabannya apa? Anak-anak, anta. Disitulah ledakannya. Roh ini jangan kita takjub masukkannya membuat kesalahan. Ledakannya itulah percikan api. Nah apinya itulah yang diulang jin, barang bukti. Sebenarnya jin itu sebagai barang bukti. Nah perjalanan 3000 tahun kita singkat karena ini memang sudah kita berulang-ulang. Perjalanan 3000 tahun, karena 3 kali bertanya kan, 3 kali bangkit, ditanya 3 kali ditanya, barulah jawaban terakhir man anta, man anak antallah. Ketika anak antallahnya itulah yang disebut dengan Syawal. Sama dua hitungannya. Ibaratnya di sama Syawal, kegembiraan yang luar biasa ditemui. Itu di tingkat roh. Syawal yang di tingkat roh. Ketika anak antawah itulah memancar, itulah yang disebut nur, atau sering orang menamakan Ahmad, karena sudah bersaksi. Nur yang sudah bersaksi disebut dengan Nabi Naba'ah, tempat tertinggi. Begitu nur ini sudah bersaksi, yang disebut Naba'ah, Nabi, dia memancar. Pancarannya itulah yang disebut dengan Nur Muhammad. Terciptalah daripada Nur Muhammad alam semesta beserta isinya, termasuk malaikat diciptakan dari situ, Lauh Mahfuz diciptakan dari situ.
semuanya tercipta. Inilah penciptaan yang berurut-urutan. Kita sudah mempelajari dari bulan Muharram sampai Dzulhijjah, itu cerita Tuhan menciptakan alam semesta dan isinya. Kemudian nama hari dari Ahad, ya, dari Ahad sampai ke Sabtu, itu bagaimana Tuhan mengisahkan kejadian diri kita semuanya. Makanya di dalam perjalanan kehidupan kita menghadapi bulan ke bulan, minggu ke minggu, hari ke hari, semuaan adalah ilmu diri. Tawakallah pada ilmu diri. Nah, sekarang kita mencoba bagaimana membahas atau posisi kita setelah bulan Ramadan. Setelah bulan Ramadan kita akan menghabiskan sisa waktu, yaitu 3 bulan sampai ke Dzulhijjah. Bila di Dzulhijjah itu, di dalam Dzulhijjah ada yang disebut dengan haji. Bila sudah haji, berarti selesainya rukun Islam. Ya, rukun Islam. Berarti kalau sudah selesai rukun Islam, boleh kayak lagi. Nah, masih ada bukunya, halaman 255, silakan buka. 255. Apa itu 255? Tentang haji lah. Ya. 255. Iya. Betul. 255. Tentang setelah 255, silakan buka halaman berikutnya. Ada apa setelah 255 Pak? Kosong Kak? Tuh, bila sudah haji kosong kita. Boleh. Itu maksudnya. Padahal bila sudah haji, ya, bila sudah mengaji kepada hak dan jim, selesai sudah, ada diri kita lagi. Nah, kosong kita sudah. Masih ada kita. Nah, kita mencari diri kita. Perjalanan diri kita dari Ramadan tadi sampai ke Dzulhijjah, sisa waktu yang ada. Ya, kita akan mempelajari perjalanan sisa waktu yang ada. Yang pertama yang baru kita lalui adalah bulan Ramadan. Kemudian setelah bulan Ramadan ada yang disebut dengan bulan Syawal. Titik tiganya itulah. Kemudian ada yang disebut dengan Zulqaidah. Kemudian ada yang disebut dengan Dzulhijjah. Ini reklam lah Pak, bentar. Nah, ada 3 bulan lagi yang akan kita lalui. Ramadan sudah kita lalui. Jadi kalau kita pengajian itu ada mau habis. Kalau ulun membahasakan Syawal, ini ada 4 huruf. 2-3 bulan udah tuntung. Belum lagi ininya. Ya kan, cuma isi bulan aja yang kita pelajari. Kita ulang sedikit. Kita sudah melalui bulan Ramadan, ada huruf Ra. Kita ulang sedikit. Apa maknanya? Ra adalah rahmat, disebut dengan ampunan. Berarti
diri kita berada di dalam ruangan ampunan Tuhan. Anggap diri kita berada di dalam ampunan Tuhan. Nah, sesuai dengan doa Jibril, celakalah hamba yang pada mendapatkan ampunan. Berarti setiap manusia ketika berada di bulan Ramadan, ia berada, seandainya rumah ini namanya ampunan, kita berada di dalam rumah. Ya kan, berada dalam rumah. Syaratnya ketika berada di dalam rumah, yang dibersihkan itu adalah huruf mim. Mim ini artinya jiwa. Ketika roh masuk ke dalam batang tubuh, ya, masuk ke otak, masuk ke hati, inilah yang disebut dengan jiwa. Lambangnya huruf mim. Ini yang dibersihkan. Jadi selama bulan Ramadan, apabila ingin mendapatkan ampunan Tuhan, bersihkanlah dahulu jiwa. Kalau ditarik huruf mim ini pasti adalah kepada roh. Jadi huruf mim ini jahirnya apa jahirannya, syariatnya, kisahnya aja. Biasanya puasa menahan lapar, menahan haus, menahan sari. Nah kali kan kita tahu perasaan menahannya. Oh berhilap. Perasaan kita seakan-akan padahal roh juga. Roh seakan-akan. Kata-kata langsung kepada roh kita ada kelihatan. Adalah huruf mim. Kemudian huruf dal. Apa maknanya huruf dal? Dan ini ada dua manfaat, mudarat. Nah, ujar Tuhan, memasukkan ikan ke dalam ampunan, artinya yang hendak dapat bantuan silahkan berbaris di situ. Umpama pastilah dapat sebentar bantuan. Pas sampai giliran habis atau bersisikutan. Kan sebuah acara itu kadang-kadang kacau. Di mana kacaunya terjadilah pada jiwa. Nah maka apabila jiwa kita ini memang kita kendalikan, kita bersihkan, sudah hawa kita sudah menebak apa yang didapat, manfaatkah atau mudarat. Makanya Ramadan itu ada dua kemungkinan bisa manfaatnya, kan bahasa syariah. Kalau bahasa kita ini bahasanya baik atau buruk. Lebih sadisnya lagi, apalagi pahala dosa. Nah, sambatannya gitu. Di dalam bulan Ramadan ada dua kemungkinan, bisa mendapatkan manfaat atau mendapatkan mudarat. Yang mendapatkan kebaikan, ia akan kembali kepada nur. Nih tempat kembalinya kita disebut dengan nur. Saudara boleh ke situ. Saudara boleh ke nur. Berarti syaratnya nang bulik kepada nur. Nur itu kan asal kita, saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Buliklah kepada huruf nur. Siapa yang bulik kepada huruf nur? Tentunya orang yang mendapatkan ampunan Tuhan. Bagaimana caranya mendapatkan ampunan Tuhan? Nih, bersihkanlah roh, sucikan roh. Roh yang menjadi nafas, roh yang menjadi batang tubuh. Tentunya terlihat huruf dal ini adalah sebagai tolak ukur afala taqilun, afala tatafakkarun. Inilah disebut bahwa surga itu bukan karena hebatnya amal ibadah seseorang, tapi surga itu huruf nun itu disebabkan karena rahmatnya. Ya Ramadan, rumusnya. Kemudian kita mengevaluasi diri kita di bulan Ramadan.
Kira-kira di antara beberapa huruf itu mana yang kita dapat? Ya, itu jawabannya masing-masing. Asal ada yakin dia dimanfaat di mudah terhapun. Ya, ada mungkin ayah aja. Anggap aja Ramadan telah berlalu. Maka sejarah Ramadan, kalau kita mau mengembalikan ke asal, Ramadan itu kan pembakaran yang sudah kita ceritakan tadi. Ketika roh dihembuskan, ia dibakar selama 3000 tahun. Artinya diuji dulu roh tadi, dibakar 3000 tahun. Itu Ramadan bagi roh yang asal. Belum ada panggilan Ramadan pada waktu itu. Sejarah asal itu, sejarah asal. Ramadan itu pada diri manusia yang sudah ada. Jadi sebulan Ramadan pada alam roh yang asal itu adalah pembakaran diwan namanya. Pembakaran disucikan. Ketika ia sudah bersaksi, ana antawah, balurah bersinar, disebut dengan Nur Muhammad. Tapi sejarah roh yang sudah menjadi batang tubuh, sejarah roh yang sudah menjadi napas di dalam batang tubuh, maka ketika ia sukses menjalani Ramadan, seakan-akan roh itu hanya ditiupkan. Itu huruf syin, syukur. Syukur ini kalau diucapkan syukur alhamdulillah, ya paling gitu. Padahal maknanya syukur itu kebanyakan orang bilangnya dong yurin alhamdulillahnya kawak melihat matahari, ya kan pasti gitu. Mengalir rohnya pak kawal alhamdulillah. Nah, jadi ketika roh hanya ditiupkan ke dalam batang tubuh Adam, apa yang diucapkan? Apa yang terjadi pada Adam? Bukankah Adam bersin? Kalau orang bersin apa? Apa ucapannya? Alhamdulillah, bentuk daripada syukur. Makanya huruf syin. Jadi seolah-olah hakikat kita ini belajar syariat, tarikat, hakikat, marifat. Jadi sawalnya hakikatnya kita itu seakan-akan roh kita ini hanya bersih. Alhamdulillah. Disebut dengan Idul Fitri. Kenapa? Makanya setelah huruf syin ada huruf waw. Karena roh kita ini bersih. Kenapa dikatakan bersih? Roh yang hanya dihembuskan itu ini roh. Ada Tuhan lain lagi. Wahid esa. Ini makna sawal. Jadi perjalanan diri kita ini sesuai bulan. Supaya kita ini kita hari ini kan di sini nih berada nih. Hari ini mensyukuri tadi kita dengan roh kita. Atau boleh kita balik, ternyata Ramadan tadi kita gagal pada mendapatkan ampunan Tuhan. Adalah roh masih tetap kayak diusahakan Tuhan roh. Tidak mau kata. Tapi apa? Roh yang belum bersih masih tetap batitik 3. Masih batitik 3. Ada mau tetap baik buruknya. Wa nafsi wa masawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Bagaimana menyikapi kita ketika kita gagal di bulan Ramadan? Ujar Tuhan, wa nafsi, roh yang aku hembuskan jiwa. Setiap jiwa itu membawa 2 sifat. Fa'alhamaha fujur. Ini fujur, yang di bawah ini fujur, yang di atas disebut dengan takwa. Masihlah galau jero-jero. Nah, anggap aja Ramadan tadi gagal baik lah. Apa ujar Tuhan? Wa nafsi wa masawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Seandainya kita nih gagal Ramadan kada mendapatkan ampunan Tuhan, tatap ya Tuhan, jangan kemana-mana, tatap lawan aku, lawan yang
Jangan imbah sudah merasa gagal, makan baju digat, makin dijajak, makin diricaki. Gulik kakak, masih ada kesempatan di sini. Tatap ya Tuhan, gulik sarigatnya, tatap harus gulik, harus naik ke rumah. Bila sudah turun pada rumah, nang bersihkan, nang rigatnya, tatap gulik ke rumah. Kada kau ada gulik ke rumah. Itu maksudnya. Kalau Pak Iba sudah rigat kada diakui, anak turun pada rumah. Sekarang kalau kita ini gagal di bulan Ramadan, adakah yang kada diakui hambanya? Ar-Rahman Ar-Rahim. Jangan takutkan pulang, jalani pulang bulan Syawal, tetap alhamdulillah. Tapi diakui, jangan kada diakui. Apa yang diakui? Bila baju digat, akui dia. Allah itu sangat menyukai, menyenangi hambanya salah, tapi berpada mengakui aku salah. Maaf, mabuk di beli ke rumah, aku mabuk, soalnya kak, saya berpada dia mabuk, jangan tahu. Anda duduk kan, ya Allah, kamu kali berpada mabuk ya Pak. Toh, sabotan diri orang, ada tahu tahan diri orang mabuk, sabotan diri orang gila. Ya kan? Ini pernah terjadi, ya kan, sejarah. Turun pada motor, wah selamat, dia dipandiri benar. Tiba sudah naik ke rumah orang, menjadi dia itu mangkil pandiri itu orang gila ya. Itu maksudnya sama. Maksudnya apa? Iya kan, dua pada gila. Itu sama asal bapaknya. Apabila kita ketika gagal di bulan Ramadan lalu berputus asa, galau jangan tadi. Sama kayak yang mengecilkan rahmat Tuhan, ujar Tuhan apa? Ampunanku itu lebih besar. Adakah yang bisa menandingi ampunan Tuhan, rahmat Tuhan itu lebih besar dari kesalahan di muka bumi ini? Apa ada? Dosa syirik saja aman masih asal bergulik lawan aku, ujar Tuhan. Bukankah roh yang asal anak-anak anta-anta ya ampuni 3000 tahun tapi bang cara ngampuni dibakar dulu. Ya, aku jalani juga, jangan kata. Nah, harus dibakar tuh harus supaya menguatkan asalnya kan bro. Anak-anak, anta-anta tuh lama ngarannya. Jangan bata tuh pasti tanah dibakar dahulu. Ini sudah dibakar kuatnya. Sama kita. Konsekuensinya itu bila kita ini sudah gagal di bulan Ramadan, konsekuensinya harus dibakar, terima. Terima, tapi ya Tuhan, tetap jangan lupa lawan aku. Nanti di manakah andakannya, manfaatkah, mudaratkah, bukankah keduanya dari aku? Tuhan sudah menyatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Setiap jiwa menyertai sifat baik dan sifat buruk. Kemudian Allah ceritakan lagi, aku ujar Tuhan menciptakan yang tidak aku sukai pada hari Selasa. Apa kira-kira kalau kita menafsirkan sebuah redaksi hadis itu? Allah menciptakan sesuatu yang ia tidak sukai, tapi Allah ciptakan. Adakah kebencian di situ Allah? Seandainya kita membenci, kita kan bakal olah. Ya. Lah, sekarang manusia tidak menyukai sesuatu, dibenci. Allah aja yang tidak menyukai, tetap Allah. Nah kita ibadah sudah roh, jadi batang tubuh berharap pada roh. Tuhan mengampun tiupakan roh. Aku ya Tuhan menciptakan sesuatu yang tidak aku sukai pada hari Selasa. Inilah kadang-kadang orang berpendapat hari Selasa hari sial. Maka aku sukai. Kira-kira ini umpama orang begarong, ya kan? Begarong. Orang itu pertama tinggi darah, yang kedua kolesterol, yang dijual sup daging. Pemakan nasi deh. Ya, pemakan nasi deh. Ini mana enggak kan? Aku itu kada suka kalau terjadi, tapi aku maulah. Boleh jadi yang tidak aku sukai ini, yang lain menyukai. Keluar pulang turun pulang ayat janganlah apabila kita menyenangi suatu golongan kemudian tidak berbuat adil kepada golongan yang lain atau membenci yang lain. Ada kita boleh itu.
Pokoknya sekarang ulama bergeser, bila ulama bergeser di atas di bawah opat juga. Ya kan, kita keluar dari situ. Karena kita akan menuju Dzulhijjah. Bila sudah sampai ke Dzulhijjah, ada lagi perbedaan. Masuk perbedaan tuh ada mengenang perbedaan, langsung ke dalam dipandang. Ada lagi perbedaan, saya itu ada lagi. Nah, jadi Syawal di mana waktu atau tempat adalah sejarah seakan-akan roh itu hanya bersatu lagi. Jadi ini Syawal saat ini sini. Inilah yang disebut dengan Syawal itu salah tempat tertinggi bersih. Kemudian apapun kejadian diri kita berada, apakah itu roh yang asal yang belum bersih tetap bersatu, tetap syukur juga. Maka alif ini adalah af'alnya. Apa yang dimaksud dengan af'alnya? Ketika kita sudah menjalani di bulan Ramadan masuk ke bulan Syawal, kembalilah kita seperti biasa. Bersyariat kita pulang nih. Nah, yang maha halus masuk pulang ke makhluk, menjalani aktivitas seperti biasa, memberikan, membersihkan. Kata baik makhluk pulang berbulan kita. Dan bergulinglah ke makhluk. Kalau kita cari telusuri ke asal, ini roh sudah bersaksi anak Allah memancar, jadilah. Maka antara shin dengan huruf lam di sini ada suatu cerita, adalah cerita bagaimana Allah menciptakan alam semesta beserta isinya sampai kepada makhluk. Itu ceritanya. Jadi Syawal itu cerita. Ini roh dihembuskan, ya kan? Ketika yang di atas roh sudah bersaksi anak Allah, dia memancar di sini yang disebut dengan ahad. Nah, menuju kepada Adam. Masuklah kepada Adam. Jadi kita posisi sudah di Syawal, adalah disebut dengan huruf lam. Coba sedikit kita menggambarkan tentang kita mungkinlah mempelajari ilmu ketuhanan ini, mengenal zat ini bisa ada melalui ilmu usuluddin, melalui ilmu huruf dengan huruf shin. Nih, coba. Nih disebut dengan huruf shin. Siapa huruf shin? Huruf shin adalah alif, 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 ya. Nah, ujar si Ahad, aku hendak dikenal, aku harus makhluk. Bahan dasarnya apa? Ditiupkan roh yang disebut dengan Ahmad. Ini Ahad, di sini Ahmad. Setelah yang bernama Ahmad roh ini ia diproses, jadilah alam semesta. Diciptakanlah daripada alam semesta itu batang tubuh, disebut dengan Adam. Jadi batang tubuh sudah. Ketika sudah jadi batang tubuh, wahai batang tubuh, wahai roh yang sudah menjadi batang tubuh, di mana dasarnya Al-A'raf ayat 172. Ketika si Ahmad ini diproses, jadilah alam semesta. Jadi Adam dan Hawa. Al-A'raf turun 172. Ingat juakah mengejar Tuhan, aku keluarkan masih berupa air dari tulang Adam dan Hawa. Ingatlah, aku datangi, aku mintai persaksian, alastu birabbikum bala syahid. Di sini. Jadi disitulah terjadi perbincangan bahwa kita ini tugasnya adalah dalam aturannya menerima apa nang ku suruh gawi ya Tuhan, apa nang ku adakan terima. Diranjah orang kah iya kan adalah nak kau minder.
miskin kah, juga sugih, juga, harus kita ini sebagai manusia modelnya huruf ya ini maknanya adalah maha pembuka. Pembuka itu artinya ya kan untung tuh banana bila di orang sahuti ya kan dimening orang banana tarima ya tuh yang maha penerima. Lalulah bersatu bahwa diri kita ini tugasnya menerima, ditakdirkan mana apakah diterima atau menjalani takdir aja. Tapi bila ini ada tahu belum terjalani takdir jangan pasrah lebih dahulu. Sudah tahu muter lagi mau ibadah. Yalah, itu orangnya pasrah. Nangaran menerima takdir itu bila sudah terjadi itulah yang diterima. Bila belum terjadi kan mau diterima lagi. Barangnya belum datang. Nih huruf shin. Maka ketika diri ini sudah berjanji bala syahidna, ketika sudah mengucapkan bala syahidna, menempellah huruf ya ke dalam alif menjadi dengan shin. Maka shin disebut dengan diri. Nah, disebut diri. Belum lagi hidup lagi. Belum lagi hidup. Prosesnya berjalan. Kalau ya Tuhan malaikat lihat di mana kayak apa ya? Musik sudah bagus sudah. Aku ya Tuhan meniupkan roh ke dalam ciptaanku. Masuklah roh ke dalam ciptaannya. Bertitiklah 3. Nah langsung shin. Nah kalau di Indonesia kan. Nah langsung bertitik 3. Kenapa di titik 3? Asalnya kan ada bertitik 3. Kenapa di titik 3? Buyang berkiri supaya tahu kita bahwa diri ikam itu ujar Tuhan daripada alif si ahad, daripada si nurko rohko, dan daripada adam ikam itu adam. Makanya ketika roh masuk ke dalam batang tubuh langsung wahai Adam alhamdulillah syukur alhamdulillah langsung mengucap huruf shin. Jadi maka kehidupan kita berada di dalam huruf shin. Diri sudah bernapas disebut dengan huruf shin. Bernapas kita sudah hidup sudah ujar Tuhan. Kan fungsi titik 3 ini supaya tahu ikam berasal daripada nurku dan nur itu daripada aku. Maka sesungguhnya siapa yang hidup di dalam awak ikam nih? Ujar. Anggap aja kita bertakun. Oh di mana? Siapa yang hidup? Jangan tak akui. Oh iya nang hidup yang bala syahidna anak antallah. Ujar bola lampu, ujar satro, siapa nang menyala? Ujar bola lampu, aku. Nah, takunya. Siapa nang hidup? Nang hidup adalah engkau. Berarti kita ini apa? Kita ini tanda kehidupan. Tanda kehidupan disebut dengan hayat. Hayat. Hayat itu tanda kehidupan. Bila aja lampu menyala berarti ada setrum. Siapa yang menyala? Setrum yang menyala. Sekarang kita bergerak, siapa yang bergerak? Ada yang ngakui sekarang. Siapa yang melihat? Karena kita ini hayat. Bila kita melihat, awak melihat tanda adanya roh. Tapi orang buta itu mah ada rohnya. Ya, orang bisa ada rohnya. Karena tak pandang mata jahirnya, tak pandang mulut jahirnya, ya kan? Jahirnya yang merusak. Sekarang kalau bola lampu ini tak bakar, ada setrumnya masih dalam. Bilang ada, aku bola lampunya ditutup pakai tangan. Sama orang yang kadang kamu melihat adalah rohnya masih rohnya. Kenapa? Selama darah masih ada di dalam awak ada rohnya. Orang mati itu adalah darah. Karena aku ya Tuhan mendiamkan roh ke dalam
batang tubuh. Yang dimintai persaksian adalah segumpal air, itulah rohnya. Nah, jadi diri ini jangan mengakui hidup, nang bagarak, nang melihat apa semua, jangan tak akui. Amun kayak itu boleh lah mencuntang. Awalnya diakui lah mencuntang lah. Ya, kalau lah kata diakui mencuntang. Nah sekarang ketika belajar ini akhirnya amun berarti kita ini tandain aja bang bagarak sidin, bang melihat sidin, bang berucap sidin, anggapannya misal. Berarti lalu, karena kita memang pernah mengadakan hujah dari beberapa kawan yang memang kajiannya ke tasawuf juga. Artinya sidin seorang nang begisah, tuhuk menjambret, tuhuk mencubit sidin. Kenapa jadi nang mencubit ampun Tuhan juga, nang mencubit Tuhan juga. Nih, ada memang ada itu fakta. Sekarang kalau satu masuk ke dalam bola lampu, kita cakup belumnya kaca, satunya dalam baca. Ya kan? Cahaya berjalan. Karena kita cakup bola lampunya, cahayanya rusak lah. Tuh. Jadi ketika roh menjadi batang tubuh, ketika roh menjadi nafas bagi kita, kata kawan juga dipungkiri karena geraknya. Wa nafsi wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha. Tapi ketika cahaya berwarna merah, ketika cahaya berwarna hitam, cahaya satrumnya lah yang berwarna. Ketika kita mencuri, ketika kita berzina, rohlah yang berzina. Bisa dinyatakan itu. Ini nangka punta di sini orang ngalih orang di sini, memahaminya masih ngalih ya. Nah kan makanya turun ayat fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Artinya roh yang masuk adalah roh yang jadi batang tubuh membawa sifat baik dan sifat buruk. Roh yang masuk ke dalam batang tubuh menjadi nyawa membawa sifat baik dan membawa sifat buruk. Semuanya ujar Tuhan akan aku beri balasan, digunakan yang baik ada balasannya, digunakan yang buruk ada balasannya. Ya fakir kita akui semua amal karena kita punya seluruh dia kita terima atas. Yang penting akui. Bilanya salah akui salah. Tapi jangan menyalahkan. Nih ya. Sekarang kita hayat lah. Semua kita pandang hayat sudah. Sekarang kita melihat orang mabuk atau orang mencutan, siapa yang salah? Si Anu dia mencutan, salah si Din juga. Takut ini amun rohnya kan kita kalau mencutan si Din. Kalau mencutan, nang salah tuh hukum hukum itu artinya syariatnya tuh nang salah. Barang siapa yang menjawab aku kehendaki baik, baiklah. Barang siapa yang aku kehendaki sesat, sesatlah. Berarti apa? Ketika ia mencuri, berarti Allah menghendaki ia sesat. Jadi bila kita melakukan kesalahan, akui salah, memang salah mencuri, salah sudah. Asal diakui itu maksudnya hukum syariatnya akui. Tapi bila dia ambil, ada mau Tuhan jadi tuduh, ada bu. Nah di sini sekarang kita selalu memandang dengan bola lampu ini supaya mudah. Kalau dulu kan lawak boleh umbak, ya kan? Sekarang ketika bola lampu ini memancarkan cahaya putih, kita cari dulu satru ini dari mana? Dari riang kanan. Apakah riang kanan putih warnanya? Apakah riang kanan hitam warnanya? Sama. Ketika kita berbuat kesalahan, apakah Tuhan yang berbuat? Sifatnya. Semua yang berlaku adalah sifatnya, baik sifat buruk maupun sifat baik. Sifat. Dan semua sifat akan bertanggung jawab masing-masing, akan menerima balasan. Itu kan saking mengalih mendudukan jadi Tuhan. Kalau tidak jadi Tuhan, ada kayak itu tak akui pulang aku.
Kalau ia berbuat tak akui aku sebagai manusia, tak pisah dengan zat Tuhan dengan sifatnya, untung kadang mati orang itu, kan hidup sorangan. Kada mau sifatnya, kada mau rohnya, untung pulang. Lalu akhirnya kita itu bingunglah di antara timbangan yang di tengah-tengah, di bawah kada, di atas kada kawa kita meletakkan diri. Sedangkan ayat tadi sudah turun, roh kuni membawa sifat baik dan sifat buruk nang penting diakui, bulik lawan aku ya Tuhan. Ini Jibril datang kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, sampaikan kepada setiap diri, yang penting jangan diakui, melihat, mendengar apa semua. Walaupun ia berbuat kezaliman sepanjang hidupnya, akhir hidupnya ia bertaubat, maka akan aku ampuni ia. Kita ini sebenarnya manusia itu di akhir hidup perempuan. Nah, jadi kesimpulannya ini roh sudah masuk ke dalam batang tubuh, disebut dengan hayat. Tandanya huruf H ini jangan mengakui bahwa sesungguhnya menghidup itu siapa, itu maksudnya. Lalu kita ini sudah duduk di sini, sadar kita secara keilmuan ada mengakui, membadarak kita kada akui aku pada nama kita, sadar kita, berarti kita hayat. Nah sekarang setiap yang hayat, ternyata yang sudah kita buka mata banyak orangnya. Hayat seberataan lah, ya hayat seberataan. Ujar Tuhan, pasan Tuhan, walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fasyama wajhu. Tapi apa? Sebelum menuju huruf jim itu, setelah huruf H ada huruf apa? Huruf H. Setiap yang hidup, setiap diri adalah hayat. Setiap yang hayat membawa amanah. H ini artinya khalifah. Khalifah ini membawa amanah. Setiap kita ini membawa amanah. Innallaha ya'murukum an tu'adul amanati ila ahliha. Kira-kira rasakan kita ini membawa amanah Tuhan kata. Ini amanah Tuhan, fa'alhamaha fujuraha watakwaha, ya Tuhan dua membawa buruk dan baik. Karena berilah aku dua yang dibawa, buruk dan baik. Mang buruk sudah kusiapakan wadahnya, mang baik sudah kusiapakan wadahnya. Dua aku itu. Sekarang setiap diri adalah membawa amanah. Setiap manusia disebut dengan khalifah, membawa amanah. Wah, banyak sudah kita. Setiap diri membawa amanah. Pandang seberataan masing-masing tugas. Maka setiap khalifah disebut dengan huruf jim, artinya sempurna. Walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fasama wajhu. Maka pandang semuanya. Kaulah kita memandang seberataan nih, perubahan ada seberataan, ya kan? Ini sudah, ini masing-masing amanah kita, ya kan? Semua diri membawa Tuhan itu masing-masing sudah membawa amanah. Ketika kita pandang yang ada semua, bagaimana kita memandang huruf jim itu sempurna. Maksud sempurna itu tidak membeda-bedakan pada asalnya. Sekarang kaulah kita memandang amun sesama manusia, awal sudah pandang papan, pandang lantai, pamananya asalnya, di mana asalnya, pemana kulitnya. Adakah di muka bumi ini yang ada tercipta daripada 4 anasir, 4 unsur naik ke atas? Adakah yang tidak tercipta daripada nur? Alam semesta kosong, bulik semua. Ada berbeda sekarang. Itu namanya huruf jim. Pandang semua mengada, ya Tuhan, itu menandakan adanya aku.
Kata-kata wajah itu artinya identitas Tuhan. Makanya kan kayak apa aja identitasnya hancur dia muhanya kadang kalau dibilang duit. Kalau identitas, bila kita melihat apapun, oh ya, rambutan dah, durian dah, ngarannya berbeda, rupanya berbeda, bentuknya berbeda pada syariatnya. Nih, jadi bila sudah kalau amalannya di sini, ini nah singkatnya, nah Zulhijjah sempurna. Makanya rukun Islam adalah haji terakhir sempurna sudah itu. Bila orang berangkat haji belum nih berbeda paham mencela, ya kan, lain aliran ya. Yuk, gimana huruf jim? Sana kipas angin, mobil lampu bakal lahir ya kok. Hujan lampu, kenapa ikan kipas angin berputar? Hujan kipas angin, ikan tuh lampu kada sadar nah. Ikan tuh menyala dari siapa yang menyala? Oh dari satrum, aku di kipas angin tuh berputarnya mau dari satrum kada akan berputar juga. Sadarlah mula lampu. Itu maksudnya membawa sifat masing-masing. Jujur dan takwa, kawa. Jangan kalau seandainya lampu makanya kipas angin terpandang pada bentuk dan rupa kipas angin bakal harus pandang ke asal kawa mencela lagi. Oh inilah yang lampu itu diciptakan diulang memang sengaja harus berputar. Jadi kipas angin engkau pun dicipta memang harus memancarkan cahaya. Seandainya jadi kipas angin aku dicipta harus memancarkan cahaya, apa yang terjadi dengan aku? Hancur terbakar kipas angin. Sama kita mengandung seseorang. Jadi kita menuju kepada bulan Zulhijjah, sebutin hari yang kita maknai huruf jim ini sudah selesai. Haji. Orang haji sudah melaksanakan haji berkali-kali haji, bahkan umrah kadang hitungan lagi. Huruf H dan huruf J kan dipahami ya Pak. Bila kita paham dengan huruf H, tapi ini berduit, ini nang bercari, nang dapat duit, nang senang, ini nang bahagia, ini aku seperti nang melihat, nang bergerak, kayak apa nang menunaikan haji. Memandang orang sehari saja masih, memandang orang masih celaan dia masih kelihatan. Maka yang sekarang itu yang lebih parah itu adalah sesuatu yang ditampakkan kebenaran agar celaan itu tidak terlalu nampak. Ketika berbeda paham, dalilnya begini-begini, yang seikung dalilnya begini-begini, yang muncul saling mencela. Padahal memunculkan dalil itu justru untuk menjadikan kita itu lebih taat, lebih takut kepada Tuhan. Ini ada. Ketika berbeda paham, berbeda dalil, semakin menyerah, semakin merasa benar. Nah, jadi haji Zulhijjah ini pusatnya. Pahami dua huruf haji. Rasakan orang haji. Tak aku ya katanya. Itu haji. Nah, cukup hanya dari huruf. Ini hanya susunan huruf. Sampai kepada huruf jim. Apalagi kita 30 huruf hijriyah. Makanya kalau kita kupas sawal secara ilmu huruf, ini 2 bulan kita untuk sawalnya aja. Karena sejarah shin titik 3, sejarah huruf waw, sejarah alif dan sejarah lam. Kemudian nanti kita akan menuju kepada Zulqa'dah. Anggap aja Syawal tadi ini sudah ini posisi adalah Allah tampakkan bahwa baju ini sama raya sudah digosok bersih, maka akan menuju kepada Zulhijjah. Ini disebut dengan huruf apa nih? Zulhijjah, Ija, Zul, Ija, Zul. Ada orang cerahnya Ija, Zul, Tinate, Arbi, Zil. Ya, ada kata-kata ziyaratun, berarti posisi
posisi kita sawal ini adalah diri yang mati. Disebut diri yang mati itu adalah karena kita berada dalam keesaannya. Ketika kita berada dalam keesaannya, ada alif, maka alif menerangkan adalah akan muncullah perbuatan atau berlakunya af'al lagi kepada makhluk yang tidak meninggalkan nih qaf. Masih ingat qaf apa? Apa qaf? Menguasai. Dalam kekuasaannya. Ini tanah siapa ya? Tanah si Anu sudah dikupnya aja lah, sudah dikuasai. Mati di dalam jul kaidah kita akan menuju kepada qori. Nih, kita akan masuk ke dalam kekuasaannya. Jadi kita menuju di bulan Zulhijjah itu mempersiapkan diri, makanya Zulqa'dah berada, kita itu tempat duduk. Kita duduk tuh, kita ini bersiap-siap menuju dalam kekuasaannya. Orang yang menuju kekuasaannya al-waqi'ah ulaikal muqarrabu. Orang yang berusaha atau menuju kepadanya. Oribun mendekati kepadanya, yaitu dengan ilmunya. Dengan ilmunya harus. Kemudian ketika ilmunya, ingat ain ada pada kalimat abduhu, maka setiap aktivitas kita apabila ada huruf ain ini itu wanti-wanti, jangan tak akui, nang melihat, nang berbuat, ilmunya tahu, asal kita tahu semua. Artinya kada keluar daripada jalur. Maka dal lagi, dal bermakna adalah balasan, yang menerima balasan. Setiap yang menerima balasannya, apa balasannya di jul kaidah? Nah, tak marbutahnya. Ya kan? Tak marbutah pula. Aktivitas kita di bulan Zulhijjah, kita akan berada di tak marbutah. Ada berapa huruf tak marbutah? Ada dua huruf. Ya, ada dua huruf tak marbutah. Makanya kalau di Indonesia kan tak marbutah ini huruf asalnya. Nah, pada titik. Ingat bahwa huruf, nah, nih huruf H. Semua diri kita Al-Arab 172, di sini ada tulang. Dari tulang inilah dikeluarkan air. Dikeluarkan air, Allah mintai persaksian, Allah subhanahu balasan. Jadi huruf H ini adalah bentuk daripada, nih kalau di belakang kita di pandangannya ini, nah di tulang di tanah, di sini batisnya, di kepalanya, nah kalau di bentuk manusia. Makanya di dalam kalimat Al-Fatihah ada huruf H-nya ini. Orang mengatakan hak besar ya, padahal huruf Arab itu ada besar, ada kecil, memaknai Adam dan Hawa. Bukankah kita dikeluarkan daripada tulang yang berbentuk H-nya Adam dan Hawa itu lambangnya? Sekarang kita ulang. Setiap kita yang menuju kepada dalam kekuasaannya, balasan itu artinya upah atau hasil. Hasilnya apa? Yang pertama adalah nih, hak itu maksudnya kita kembali ke asal seperti air yang dimintai persaksian. Tak marbutah. Artinya pekerjaan kita ini
semua kesalahan kita itu diampuni. Karena tani artinya taubat, pengakuan. Orang yang membuat pengakuan ini lambang daripada asal diri kita. Ini asal banyu keluar dari huruf ini maksudnya. Jadi kita yang membuat pengakuan itu yang berarti yang mendapat balasan adalah tetap kepada roh yang sudah berproses yang dikeluarkan dari tulang yang berbentuk air. Jadi kita tertipu bila melihat terpandang air tertahan pada airnya saja. Bukankah roh tadi berproses dikeluarkan dari tulang Adam? Air segumpal ini diproses menjadi darah daging, kulit, tulang, belulang, jadilah semua di situ. Makanya ada penyembuhan melalui ruqyah dengan membacakan Al-Fatihah pada segelas air. Jadi kalau hendak meruqyah melalui banyu itu tahu rumusnya ini. Kenapa di banyu aja? Tahu asal usul semua kita dari banyu. Tahu kita asal usulnya. Jadi kenapa dengan air? Karena semuanya berasal daripada air. Jadi kita ini di Quran dijelaskan diciptakan daripada saripati tanah. Saripati yaitu disebut dengan air. Makanya penjelasan kita ini adalah sesuai dengan Al-Quran. Nah sekarang Dzulqa'dah sini maksudnya adalah kita ini memasuki di bulan Dzulhijjah kena. Setelah Syawal bersih, kita ini mulailah merencanakan untuk hidup yang bersih. Karena mengakui kehidupan kita ini sebagai keakuan yang hanya tampak pada zahirnya, adalah keakuan bersih. Jadi kita ini persiapan di Dzulqa'dah, persiap bagaimana pembuktian hidup kita ini tidak ada keakuan. Karena ada yang disebut dengan Dzulhijjah. Di Dzulhijjah itu ada namanya dengan korabah. Ya. Orang yang mendekat. Nah ini Dzulqa'dah akan membuktikan kepada korabah bersiap-siap berkorban. Kenapa? Karena merasa diri bersih selama 1 bulan Dzulhijjah difungsikan Tuhan, pulang dicari Tuhan, bujur-bujur atau kada, ikhlas kada. Kapan ini terjadi? Inilah yang disebut dengan terjadi pada Hanifah, pada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu tidak ada keakuan bahwa menyembelih Ismail. Disinilah kita. Artinya Dzulqa'dah kita ini akan mempersiapkan diri bagaimana setelah kita ini, apakah sukses di bulan Ramadan atau kada, Allah bersihkan lagi dengan cara menghadapi di bulan Dzulhijjah. Allah adakan bulan Dzulqa'dah. Inilah kalau bulan Ramadan masih cuci. Kalau ini adalah sebuah perangkat bagaimana kita mengembalikan diri kita dalam kekuasaannya dan menggunakan ilmunya. Menjaga Ramadan tadi Allah siapkan Dzulqa'dah. Jangan takutan. Kenapa? Kembali ke asal. Bukankah Nabi Ibrahim Hanifah? Beliau akan berdiri di sisi kanan orang yang sudah menuju surga. Inilah yang dulu kita jelaskan. Kalau korabah kembali dalam kekuasaannya, ini rahmatnya, ini persaksiannya. Kita akan kembali kepada persaksiannya. Jangan kecil hati yang gagal Ramadan. Masih ada Dzulqa'dah menghadapi Dzulhijjah. Makanya di Dzulhijjah ini ada kurban dan ada haji. Jadi ada dua. Yang ada panggilannya berkurban, yang ada panggilannya berhaji. Tapi pahami
Berhaji memahami huruf H dan huruf J. Bila berhaji, bila orang tuh bujur mabrur, supaya mabrur hajinya pahami dua huruf aja, H dan J. Dua huruf aja kalau bila tak mabrur haji. Bila tahu huruf H dan huruf J pasti mabrur apa aja. Bila ini huruf H ini hayat dia merasalah hidup. Bila masih merasa hidup berarti belum huruf H. Tidak boleh haji. Karena merasa asing, ya kan? Sholatlah kamu sampai kamu yakin bahwa kamu itu mati. Tuhan ya sama. Haji termasuk rukun Islam. Islam itu adalah kembali. Agama adalah diri. Maka pelajari cukup 2 huruf pasti mabrur haji. Makanya kita ini akan menuju kepada bab haji ini, konsepnya masih kita cetak karena memang ini menuju kepada bab haji. Kita bocorkan H dan J. Di dalam haji ada rukun haji, ada kayak wukuf di Arafah, kan apa maka wukuf di Arafah. Ada sa'i Safa Marwah, ada melempar jumrah. Apa itu maknanya? Hakikatnya apa? Kita pelajari itu semuanya. Insya Allah apabila minggu depan selesai, kita akan mulai di minggu depan sesuai konsep yang ada. Sudah dikirim ke Wasis, tapi kita masih mengoreksi, masih konsep yang baru masih kita koreksi lagi. Jadi kita beranggapan, amun kada berangkat haji, perlukah belajar haji? Kalau haji syariat ini tulak Makkah. Haji hakikat, haji marifat kada ada kan? Kalau kada ada haji marifat, haji hakikat, kenapa ada redaksi hadis? Lebih baik daripada 1000 kali haji, lebih baik daripada 1000 kali umrah. Perlukah kesana? Kalau hanya mendapatkan nilai haji, diceritakan di dalam kitab Tarikh. Ditanyakan kepada malaikat, wahai malaikat, tahun ini ada berapa umat Muhammad yang naik haji? 600.000. Tapi sayang, tidak satupun tercatat mendapatkan pahala haji. Nah, 600.000 tadi kan mendapatkan pahala haji. Tapi yang aku bingung ujian malaikat, orangnya di Makkah ada, tapi dia mendapat pahala haji. Cari orangnya. Setelah dicari, sekalinya orangnya tadi kenapa ada berangkat haji mendapatkan pahala haji. Ternyata sidin lawas bertahun-tahun menabung, pas hendak setor tetangga dari karena musibah. Ada jadi sidin naik haji, ada yang hakun kira-kira dibantulah atau tangga mengkalap parang atau semua dibantu di sini melakukan ini haji. Karena sidin meyakini panggilan Tuhan ada. Nah ini yang tercatat. Inilah kita pentingnya belajar bab haji. Kenapa? Orang yang berangkat ke Makkah untuk melaksanakan haji pastilah mendapatkan pahala haji, padahal 2 huruf aja penyakitnya. Sekarang kalau kita yang di sini memahami 2 huruf, setiap waktu mendapatkan pahala haji senilai haji. Apalagi ibu-ibu kan, ibu-ibu itu kan banyak di redaksi di dalam hadis dijelaskan seorang istri yang menyuguhkan makanan kemudian dimakan oleh suaminya, maka setiap makanan itu lebih baik daripada 1000 kali haji. Setiap minum lebih baik daripada 1000 kali umrah. Luar biasa balasannya. Kan haji, tapi bermasak harus di Makkah. Manjarang banyu harus di Makkah ya. Syarat mendapatkan pahala haji, bermasak harus di Makkah. Kayak apa caranya? Nih yang digunakan orang bahasa tasawuf. Ingat, di dalam diri kita ini tenggorokan ini disebut dengan Masjidil Haram. Tenggorokan ini Masjidil Haram masuk ke dalam, ada yang disebut dengan hati Ka'bah. Nih Ka'bah. Di atas tenggorokan ada yang namanya mulut disebut dengan apa? Masjidil Aqsa.
Ada jantung disebut dengan Madinah. Ini dalam diri kita. Ini yang dipakai Imam bahasa tasawuf. Di mana dia sembahyang di Makkah sih deh. Ya, di Makkah. Wah ini sauti jadi orang Argentina itu. Aku misalnya di Makkah Jumat ya. Aku tuh jangankan Jumat tuh menjarang banyak mandi di Makkah. Nih budaya sampai ke hati. Itu kan bahasa hakikat. Sekarang nih perbandingan. Kalau bininya bermasak atau lakian kah? Tapi gagarunom untung kada ikhlas. Kada sampai ke hati, berarti juga masak kada kemakan. Ini kan bahasa syariah. Itu maksudnya ini ada ikhlas. Jadi di bahasa ini dipermainkan. Hati-hati. Jadi orang tasawuf itu kadang-kadang mempermainkan bahasa. Jangan disalahkan sih kita menghadap paham menyalahkan. Tapi di medsos tuh banyak bersawarah aja. Aku ya berhadapan sini berpanggilan di pelatar. Pas orang aja Jumat hilang sih masuk ke kamar, pas sudah keluar ke kamar aku takutnya. Aku sampai yang maka diusahakan sih. Nah, kita dimantik sih. Hati-hati orang bahasa tasawuf. Aku sudah ketemu nang kayak itu balas. Iya, sampai yang Jumat aja kanan kamakahan, terus 5 waktu kamakah terus. Batuk aja atau kamakah. Nah, ini kalau bahasa memakai bahasa ikhlas. Ini sebagai mukadimah kita, karena kita akan menjalani sisa waktu 3 bulan sampai ke Zulhijjah. Berboleh karena kamu haram. Berboleh kamu haram. Ya, makanya 6 bulan Allah menciptakan 12 bulan. 6 bulan pertama Allah menciptakan qada dan qadar. Allah ciptakan dahulu qada dan qadarnya. Allah ciptakan. Maka orang tak boleh rumah tuh kamarnya di mana? Oh, kita tuh akan dulu semua di sini di kamar wajah guring itu qada dan qadar maksudnya. Orang tak boleh itu menggambar dan merencanakan kulkas di sini, dapur di sini, gimana? Lampu sini tuh qada dan qadar. 6 bulan berikutnya hanya Allah menciptakan kurangnya isinya. Nah sekarang yang 4 bulan masuk di mana? 6 bulan selanjutnya. Masuk di 6 bulan terakhir. Berarti kita dari Ramadan sampai Zulhijjah 4 bulan. Ya, berarti sebelum Ramadan ada yang disebut dengan Sya'ban dan Rajab. Jadi ada yang disebut dengan Rajab. Kemudian Sya'ban. Jadi Rajab bulan berapa? Bulanku ya Tuhan. Ya. Maka kedudukannya ini alif 6 pertama bulan kok. Rajab bulan kok. Ampunan, huruf J, huruf B, persaksian di sini proses terjadilah persaksian Rajab. Setelah Rajab bulan persaksian dihembuskan roh disebut dengan Nur Muhammad. Nih Sya'ban bulan kemudian Nabi. Setelah Nur Muhammad diciptalah isinya, muncullah dengan bulan Ramadan, bulan umatku. Maka muncul kita di bulan Ramadan ini adalah bulan kita, bulan umatnya. Maka Syawal, Zulhijjah, Zulqa'dah dan Zulhijjah rumusnya kun fayakun, kepala, badan dan kaki. Maka ini sudah menuju kakinya, menuju buli kita. Makanya bila sudah tuntung Zulhijjah, alam kosong sudah sempurna sudah kita. Rukun Islam, rukun kembalinya berada di titik kosong. Ini bulan. Jadi Zulqa'dah ini langkah kaki sudah menuju dalam
kekuasaannya al-waqi'ah ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Bersiap-siaplah ya Tuhan, tujulah datanglah kepadaku nang berdahulu datang lawan aku fi jannatin na'im. Bersiap-siap membuktikan kita persiapan, kita akan menghadapi Idul Kurban dan Idul Haji. Itu persiapannya. Jadi belajar bab haji itu kan usah haji itu kada usah diniatakan, kada usah direncanakan. Pada perlu kita merencanakan, menyatakan karena haji itu panggilan. Banyak orang berniat haji puluhan tahun, ratusan tahun, pada tadi waktu menabung sudah. Panggilannya ada tak? Haji jangan dinyatakan. Kayaknya bila nak tulak niatnya tak. Ya, direncanakan saja. Beda kan rencana dengan itu, beda rencana dengannya. Rencana pada syariat takwa dan kebahagiaan Indonesia cukup berencana. Niat itu sudah nak berangkat ini. Kenapa? Karena niat itu bergandengan dengan gerakan iradah dan kodrat. Ini 20 tahun, 30 tahun, Peter menyatakan sudah. Kenapa lagi menyatakan? Apa? Nah, jadi untuk ulang ini sebagai mukadimah bahwasanya insya Allah kita sesuai request lah, karena dari jemaah kita kemarin mempertanyakan kenapa haji itu puncaknya wukuf di Arafah. Sebagai gambaran kita kemarin, kenapa puncak haji wukuf di Arafah? Amun kada wukuf di Arafah Adam dan Hawa adalah kita. Kan mungkin ada kita. Kada akan ada yang disebut dengan huruf ini aja. Nah, makanya wukuf, kata-kata wukuf nanti kita akan bahas secara ilmu huruf. Jadi kita ini di kajian kita ini karena memang mengkhususkan ilmu huruf, karena kalau kita belajar seperti orang kebanyakan dalil, kita ungkapkan dalil kita pun kadang akan cocok di dalil orang lain. Wah ini kayak itu udah sekelas LC, doktor, MA masih dibully, masih luar biasa ditentang. Karena wah kita ini orang banyak pintar-pintar. Jadi kita membahas ilmu hurufnya itu. Bila membahas dalil, aku dalil jangan ada sebutin. Nah, segulungan yang lain mendaifkan, segulungan yang lain mensahihkan. Mana dipercaya apa itu caranya kita. Jadi yang kita bahas Quran ini sudah huruf-huruf di dalam Al-Quran. Rukun haji apa rukunnya? Kalau kita bicara rukun haji itu sepakat sebenarnya seluruh dunia sepakat. Apa rukun haji, apa rukun sholat, yang kita bahas rukun-rukunnya, huruf di dalamnya. Bersesuaian kan dengan ilmu diri. Kita tidak keluar daripada penafsiran Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi di dalam pembahasan apapun yang kita jelaskan, karena ini menyangkut dengan makna huruf asal huruf. Karena setiap huruf ada maknanya. Ketika beberapa huruf bersatu akan menimbulkan kata. Ketika kata dirangkai akan menjadi kalimat satu kata, bisa memiliki arti bermacam-macam. Karena apabila satu kata memiliki 4 huruf, tentunya ada 4 makna. Belum lagi ada huruf yang tersirat, 6 huruf yang kada tampak. Kadang-kadang kan huruf ya kada tampak, disembunyikan. Huruf alif kadang-kadang kada tampak, disembunyikan di dalam satu kalimat itu. Nah, ketika kita bahas ilmu hurufnya itu akan tampak. Barulah kita memahaminya. Jadi kita ini sudah ketuhukan. Belajar sifat 20 huruf dah. Usuluddin huruf sudah. Temuan sudah kita jalan. Ilmu tujib sudah juga. Tatap pada bertamuan lawan Tuhan. Nah, bingung sebenarnya masih. Hendak balapas takwi jadi Tuhan. Berikut fisik benar takwi jadi hilang Tuhan. Bingung gitu. Begitu kita dengan ilmu huruf hanya awal memahami. Ternyata
dari perbedaan semua ulama yang ada di wadah kita ini sedunia lah, sama aja Qurannya, dalilnya sama aja, hadisnya, cuma cara memahaminya yang berbeda, sehingga jadilah perbedaan. Nah sekarang kita mengajak kita keluar dari perbedaan tersebut, jangan menyalahkan mereka dan jangan kita tuh merasa benar. Kita jangan, karena apabila kita menyalahkan mereka kita merasa benar, dan apabila kita merasa benar muncul celaan. Jangan kita kada ikut di dalam sesuatu yang merusak kebersihan jiwa kita. Kita ada di situ. Kalaupun ada perbedaan, kita akui memang berbeda. Tidak akan ada persamaan di muka bumi ini selagi masih banyak otak-otak atau paham-paham yang ketika berbeda itu dibenturkan. Bahkan Al-Quran dan hadis pun banyak yang dibenturkan sesama Al-Quran, apalagi hadis. Nah itu, jadi insya Allah mudah-mudahan minggu depan, tapi kalaupun konsep belum selesai kita masih bisa masuk ke bab pertama, masih bisa kita nunggu, masih artinya konsep masih menyusun, karena mudah aja bab haji itu ada banyak. Bab haji coba kita menjelaskan, kita ini belajar dulu nih, kita ada di bulan Syawal. Perasaan bulan Syawal ini tahu sudah, karena Syawal itu nama bulan dan waktu kita ini, waktu juga kita ini sama, supaya antara roh dan batang tubuh itu klik, antara diri kita ini dengan bulan itu klik juga, jangan sampai belayan dengan bulan. Nah itu, jadi nyaman kita menjadi, jadi persiapan di Dzulqa'dah dan Dzulhijjah gitu. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.